Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Afkarina dengan NIM 20411040019. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan modul ajar. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu modul ajar. Modul ajar adalah penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai fase atau tahap perkembangan murid. Dalam menggunakan modul ajar, guru bebas untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik murid. Selanjutnya, saya akan membahas tutorial pembuatan bahan ajar pada Canva. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Langkah yang pertama yaitu membuka Chrome pada laptop kalian atau bisa juga mendownload aplikasi Canva pada Android. Selanjutnya akan muncul beranda dari Canva tersebut. Lalu pilih menu titik 3 atau menu lainnya pada bagian kanan menu. Selanjutnya pilih menu sampul buku. Lalu akan muncul seperti pada gambar. Di sana terdapat beberapa menu pilihan pada bagian kiri seperti desain, elemen, bahan, teks, proyek, dan aplikasi. Lalu, kalian dapat memilih tema apa saja yang ingin kalian masukkan. Sebelumnya, tentukan terlebih dahulu judul materi apa yang akan dikembangkan. Lalu, tulis judulnya seperti contoh, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Paham sampai sini? Oke, karena Canva saya bermasalah, maka saya akan menunjukkan hasil modul yang sudah saya buat dari Canva tersebut. Pada slide pertama, terdapat judul modul. Pada slide kedua, terdapat kegiatan belajarku hari ini. Di sana terdapat hari dan tanggal pelaksanaan pembelajaran yang harus diisi oleh siswa didik. Terdapat juga kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan judul materi yang akan dibahas. Tujuan pembelajaran ini penting karena akan menjadi patokan keberhasilan atau tidaknya suatu pembelajaran. Nah, pada slide ketiga terdapat sapaan serta pengingat kebiasaan mandiri untuk peserta didik dan orang tua. Tujuannya agar peserta didik selalu semangat saat belajar. Nah, pada slide keempat ini kita sudah membahas tentang materi apa yang akan dipelajarkan kepada anak-anak peserta didik, yaitu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Pertama, membelah diri, yang kedua spora, yang ketiga rizoma, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, yang ketujuh tunas, yang terakhir gergaji. Nah, pembahasan pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan bersel 1. Tumbuhan yang membelah diri akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang langsung memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contohnya adalah volvox atau gangga hijau. Slide selanjutnya yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangan pada tumbuhan paku. Spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus.
adalah kumpulan beberapa kotak suara terus terletak di tepi bagian bawah daun. Berupa bintik-bintik kecoklatan, daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun reptil, daun fertil atau subur. Ketika spora ini pecah, spora keluar dan jadi tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku. Selanjutnya, materi tentang rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang mendasar di dalam tanah yang menyerupai akar. Batang-batang tersebut berukuran luas dan berbentuk buku, dan di setiap buku dapat bentuk tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal dibagi dua dapat bertunas lagi, dan pertunasan tersebut berlangsung terus-menerus. Ciri-ciri rizoma sebagai berikut. A. Bentuk seperti akar, berluas-luas seperti batang. B. Pada setiap luas terdapat daun yang berubah bentuk. C. Pada setiap sisik atau daun terdapat masa tunas. Contoh tumbuhannya yaitu jahe-jahean, kunyit, tungku, rencur, dan temulawak. Dan masih banyak penjelasan-penjelasan tersebut. Nah, pada slide terakhir terdapat soal evaluasi atau tugas peserta didik. Tujuannya untuk melihat seberapa paham peserta didik dengan materi yang telah dipelajarinya tersebut. Oke, karena sudah selesai hingga slide terakhir, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.